sangat baik kepada kami. Kami boleh ada hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, penyertaan perlindungan yang tiada taranya Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami bersama boleh beribadah, sekalipun virtual atau online. Namun biarlah dengan cara ini tidak membuat diri kami patah semangat untuk datang kepada Engkau. Biarlah kami boleh beriman, percaya, ketika di mana kami boleh menyembah Engkau, 2 atau 3 orang memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tempat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan waktu ini. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan Kau mengurapi hamba-Mu saja. Biarkan hamba-Mu boleh menyampaikan suara hati-Mu. Kuasai hati pikiran kami semuanya dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap ditegur, disapa, diajar, dididik oleh firman-Nya. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Kau dan aku dahsyat karena Yesus. Amin. Yang di tempat ini Evangelis Salman apa kabar? Kau dan aku dahsyat karena Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita tak pernah jemu-jemu untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, karena kita masih ada, kita hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Di luar sana banyak orang yang sedang berjuang dengan kehidupan mereka melawan sakit penyakit. Bapak di surga, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya bahwa melalui kasih Bapa di surga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun yang sakit akan disembuhkan. Amin. Kita yang lemah akan dikuatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita buka kitab kita Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai yang ke-54. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing, begitu ya. Begini bunyi firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-46 sampai yang ke-54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakku hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul
sedang pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ya, bersyukur kita boleh membaca firman Tuhan. Biarlah melalui pimpinan Roh Kudus kita bukan hanya sekedar menjadi pembaca, ya, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya memberikan tema percayalah, mujizat itu masih ada. Bisa ulangi bersama dengan saya? Mujizat, percayalah, mujizat itu masih ada. Saya minta dibantu slide-nya ditekan sama, ya. Percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, percayakah bahwa mujizat itu masih ada dan akan terjadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia? Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa kisahnya, saudara. Ya. Di dalam persiapan saya juga sempat saya sharing dengan istri, dengan saudara Salmon, begitu ya. Saya mempertanyakan dengan beliau, bagaimana pengalaman imanmu belakangan ini? Adakah peristiwa yang luar biasa saudara alami, Anda alami bersama dengan Tuhan? Saudaraku, pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada kita sekalian saat ini. Bagaimana pengalaman saudara minggu ini bersama dengan Tuhan? Adakah pengalaman yang luar biasa engkau dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagian ini, yaitu mujizat. Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ketika mendengar kata mujizat? Mujizat kesembuhan, Pak Bambang, bisa jadi orang yang sakit disembuhkan. Betul. Mujizat mungkin sebuah keajaiban, Pak Bambang, ya. Orang yang sedang mengalami pergumulan, atau mungkin satu peristiwa ketika bepergian, ya, harusnya mengalami sebuah kecelakaan, tetapi hal itu tidak terjadi. Mungkin itu mujizat, Pak Bambang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penekanan kata mujizat saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, tolong dipahami. Berbicara tentang mujizat ini juga menjelaskan tentang realita kehidupan ini. Example atau contohnya, saudaraku, ketika kita menghadapi pandemi sampai detik ini, saudara. Kalau berbicara tentang mujizat, terkadang anak-anak Tuhan gagal paham juga. Orang sakit disembuhkan, itulah mujizat. Gak jadi terjadi kecelakaan, itulah mujizat. Saya tidak menyalahkan, ya, itu juga betul, ya. Tetapi kalau kita lebih lagi belajar tentang makna mujizat, saudaraku, seperti saat ini realita kehidupan yang terjadi dengan adanya pandemi seperti saat ini, saudara. Saya dan saudara masih hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan banyak aktivitas kehidupan ini, saudara. Kegiatan dalam kehidupan ini, itu semuanya karena mujizat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Anugerah, mujizat, saudara, yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan untuk saya dan saudara sampai detik ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati jangan gagal paham dalam hal ini. Ya. Mujizat-mujizat jangan fokusnya hanya kesembuhan-kesembuhan saja,
Tetapi kita boleh hidup di antara orang-orang saat ini di luar sana, saudaraku. Ya, saya tidak tahu, pokoknya di luar sana, saudaraku, ada orang-orang saat ini yang sedang berjuang dengan kehidupannya, melawan sakit ataupun virus corona yang ada di dalam tubuh mereka. Kita boleh hidup sampai detik ini sehat, semuanya karena anugerah mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan melihat di sini, saudaraku, ya, dari sisi Yesus kita percaya dan harus tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa Yesus Kristus selalu ada untuk saya dan saudara. Yesus selalu hadir bersama-sama, ada untuk saya dan saudara. Dari segala problem yang terjadi di dalam kehidupan ini, penting bagi saya dan saudara menyadari bahwa Yesus Kristus selalu ada untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sedetik pun. Saudara pasti suka dengan kalimat ini, God is good all the time. Amin. Tuhan itu selalu baik setiap waktu. Kebaikannya itu menunjukkan bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Kebaikannya ini menunjukkan bahwa Dia betul-betul selalu ada untuk saya dan saudara, menyertai saya dan saudara dengan tantangan kehidupan yang ada mungkin saat ini terjadi. Saudara, saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, bersama Tuhan pasti kita mampu melalui semuanya. Katakan amin. Bersama Tuhan pasti kita mampu melalui semuanya. Intinya, mau nggak engkau datang kepada Tuhan? Kita tahu ya, firman Tuhan dikatakan melalui pribadi Yesus Kristus, kemarilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah. Yesus mengundang, Yesus ngajak supaya kita datang kepada Dia. Mau nggak kita datang kepada Dia? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemazmur juga mengatakan seperti ini. Pasal ke-23 ayat yang keempat, saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya ketika ia merasakan penyertaan Tuhan di dalam pribadinya, saudara. Dan dia tidak merasakan takut, saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katanya saudara. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, siapa maksudnya di sini? Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita paham dalam hal ini, saudaraku, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak akan pernah gentar. Kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi ujian hidup yang terjadi saat ini. Amin. Bersama Tuhan kita pasti mampu melalui semuanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak menjadi Tuhan yang egois, tetapi Dia adalah Tuhan yang benar adanya, selalu ada setiap saat untuk saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bagian selanjutnya, saudaraku, belajar dari perikop firman Tuhan ini, saudaraku. Ada kisah apa? Ya, ketika Yesus kembali ke Kana, saat itu tepatnya di Galilea, saudaraku. Ya, karena kita tahu di sini kisahnya itu setelah Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di Kana pada waktu itu, saudaraku, ya. Pelayanan dalam kunjungan Yesus yang berada di Kana, saudaraku, letaknya kurang lebih beberapa mil saja dari Kapernaum, saudara. Dan di Kana Yesus melakukan tandanya yang pertama. Saudara ingat dan saudara pasti tahu ya kisah ini, bahwa Yesus Kristus melakukan mujizatnya, air menjadi anggur. Kan begitu, saudara.
Itu mujizat pertama yang Yesus lakukan. Ceritanya kurang lebih seperti itu sampailah pada bagian yang kita pelajari pada kesempatan ini, saudaraku, bahwa Yesus Kristus, saudaraku, menyembuhkan anak pegawai istana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya ketika kita bersama tadi membaca bagian firman Tuhan ini, yes, mujizat itu juga akan terjadi untuk saya. Amin. Mujizat itu juga akan terjadi untuk saudara. Amin. Dengan berbagai pergumulan tantangan saat ini yang berbeda-beda, saya beda-beda ya. Saya dengan saudara pasti beda-beda masalahnya, problemnya, ujiannya. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kita punya Tuhan yang sama, ya, yang akan terus boleh menyertai kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini saat itu, jadi kurang lebih ceritanya, saudaraku, ya, ketika Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya saat itu posisinya sedang sakit. Sedang apa? Seorang pegawai istana punya anak, anaknya sedang sakit. Ketika seorang pegawai istana ini mengetahui bahwa Yesus Kristus ada di daerah itu, beliau bergegas mendapatkan Yesus. Beliau bergegas datang kepada Yesus. Kita bisa melihat di sini, saudaraku, yang pertama saya ingin menyampaikan, saudaraku, bahwa pada saat Yesus ada di tempat itu, datanglah seorang pegawai istana. Seorang tersebut menyampaikan kepada Yesus bahwa anaknya sedang sakit. Ini seperti curhat ya, kalau zaman sekarang ya. Yesus datang, lalu pegawai istana itu mengaku ada Yesus, dia buru-buru cepat-cepat datang kepada Yesus Kristus, yang menceritakan apa yang terjadi, ya. Anaknya sedang sakit. Curhat dia, katanya, kurang lebih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, saudaraku, bahwa pegawai istana meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kita bisa melihat di sini, saudaraku, yang pertama, pegawai istana datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus menceritakan peristiwa yang terjadi. Ya. Lebih daripada itu, kerinduan hatinya seorang ayah ini yang anaknya sakit, pegawai istana ini, saudaraku, meminta supaya Yesus datang ke Kapernaum atau ke tempatnya, saudaraku, untuk menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Tahu ya ceritanya sampai di sini, saudara? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya untuk kita bersama, kenapa ia harus datang kepada Yesus? Bukankah seorang pegawai istana yang punya kenalan banyak? Ya. Bukankah seorang pegawai istana yang saat itu sangat terkumandang, saudaraku? Ya. Bukankah seorang pegawai istana banyak kenalan para tabib? Bisa jadi dong. Pertanyaannya, kenapa ia harus datang kepada Yesus? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, saudara. Ya, kita tahu bahwa di kalangan orang-orang pada waktu itu banyak orang yang percaya dengan ajaran Yesus, tapi ada juga orang yang tidak percaya dengan ajaran Yesus Kristus, bahkan tidak suka dengan kehadiran Yesus Kristus, saudara. Kan begitu, saudara. Kita bisa melihat di sini, saudaraku, ya, ada kalimat yang diungkapkan oleh pegawai istana. Katanya kalimat itu meminta supaya Yesus datang. Ini maknanya sangat dalam sekali, saudara. Meminta Yesus supaya datang. Kita akan pelajari bagian ini. Dia memohon supaya Yesus datang ke rumahnya atau ke istana itu, saudara, menyembuhkan anaknya. Ini maknanya atau pelajarannya sangat dalam sekali. Saya ingin menyampaikan seperti ini, saudaraku, bahwa seorang
seorang ayah atau pegawai istana ini, ia percaya bahwa Yesus sanggup menyatakan mujizatnya. Maka daripada itu, dia datang kepada Yesus, tidak datang kepada para tabib-tabib yang terkenal masa itu. Dia datang kepada Yesus. Luar biasa bukan? Seorang pegawai istana. Kalau dalam bahasa sehari-hari, saudaraku, seorang pekerja di sebuah pemerintahan, kurang lebih seperti itu, saudara. Ya. Pegawai istana. Dia datang kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika permohonan itu diungkapkan, Yesus menegaskan bahwa yang lebih penting dari kesehatan anak itu ialah iman daripada ayahnya tersebut. Anaknya boleh saja diinginkan, dirindukan supaya sembuh. Tapi bagi Yesus, saudaraku, ingin menegaskan bahwa yang lebih penting dari kesehatan anak itu adalah terlebih dahulu iman orang tersebut. Bagaimana jika orang tersebut tidak percaya dengan imannya kepada Yesus Kristus? Mujizat itu akan terjadi baginya. Betul tidak Bapak Ibu? Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ayat yang ke-48 sampai yang ke-50, kita lihat kembali nas firman Tuhan kita, saudara. Ayat yang ke-48 sampai yang ke-50 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kata Yesus begini, ya, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat yang 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakku hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ngerti saudara? Yesus Kristus menegaskan ini, saudara, dalam bagian ini. Ya, selain mujizat yang dia lakukan, saudaraku, Yesus Kristus ingin melihat kualitas iman seorang pegawai istana tersebut. Garis bawahi kalimat kualitas iman. Ada di slide di sini penekanannya ya, warna merah. Ya. Yang di Google Meet juga ada. Yesus ingin melihat kualitas iman seorang pegawai istana tersebut. Sampai di mana kau punya iman kepada saya? Apa yang mendasari engkau percaya kepada saya bahwa saya sanggup melakukan mujizat, bahwa saya sanggup memberikan kesembuhan untuk anakmu? Kurang lebih kalau dibahasakan sehari-hari seperti itu, saudara. Ya. Apakah dia percaya pada Yesus karena hanya melihat tanda dan mujizat yang Yesus